Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma rabbi sidna ilma wa rizqna fahma amma ba'du faqul hadratal muhtaramin wal mukarramin wal alim para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Taklim Samsius Bapak Ustaz Mabrur yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan. Tak lupa kepada orang tua kami, Bapak RT Sanin, Bapak Jaja, Bapak Mudasir, Bapak Abdul Rahman, Bapak Mito, Bapak Toto, semua yang saya hormati dan saya muliakan, serta rekan-rekan semuanya senasib seperjuangan yang saya cintai dan saya muliakan, rahimakumullah. Mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai di malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus memperbarui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dengan cara apa? Tentu dengan cara banyak membaca kalimat la ilaha illallah sesuai dengan petunjuk baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi bersabda, "Jaddidu imanakum." Qalu ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Qala akhtiru biqali la ilaha illallah. Nabi bersabda, perbaharuilah keimanan kalian. Para sahabat bertanya, wahai utusan Allah, bagaimanakah cara kami memperbaharui keimanan kami? Lalu Nabi menjawab, perbanyaklah dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi kita sudah membaca banyak-banyak, puluhan, bahkan mungkin ratusan berapa ini yang tahu imamnya. Saya nggak tahu, ngikutin aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, imamnya insya Allah tahu berapa, 100 atau lebih kayak gitulah. Itu artinya apa? Itu artinya kita telah sama-sama berusaha untuk memperbaharui keimanan kita. Dan kita juga sama-sama telah melaksanakan salah satu sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta melaksanakan sebagian dari hadis-hadis Nabi yang kita amalkan. Ya, kita ini juga melaksanakan sunnah Rasul walaupun sebagian belum keseluruhan. Makanya seringkali saya bilang, saya ini belum nyunnah. Ya kalau sebagiannya adalah Tuhan makin jauh kemana-mana. Ya makanya belum pantas kalau mengaku saya ini sebagai orang yang sunnah. Ya, saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, salawat serta salam semoga tersanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keimanan kita kepada Allah semoga terpelihara sepanjang hidup kita hingga akhir hayat. Sehingga kalimat terakhir kita dalam hidup kita adalah kalimat la ilaha illallah. Sebab Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa
yang kalimat terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka masuk surga. Itu sebabnya kalimat la ilaha illallah disebut sebagai kuncinya surga, miftahul jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Dalam keterangan lain disebutkan miftahul jannah as-shalah wa kalimatu la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah salat dan kalimat la ilaha illallah. Jadi salat ya iya, zikirannya ya iya. Itu. Insyaallah kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, tidak perlu panjang-panjang ini khotimahnya. Kemarin ada pertanyaan dari saudara kita Bapak Geja, ya. Pertanyaannya kemarin kalau nggak salah ingat saya, bagaimana kalau kita sebagai makmum kemudian imamnya kurang 1 rakaat sudah salam, ya kan? Berarti umpama kita sholat isya, posisi kita sebagai makmum baru 3 rakaat imamnya salam. Ini jawabannya insya Allah akan saya jawab dari melalui kitab yang namanya Fathul Mu'in. Saya bacakan perlahan-lahan ya. Kalau sebelumnya saya telah menyampaikan tentang sebuah keraguan setelah salam yang berkaitan dengan rukun selain daripada niat dan takbiratul ihram. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, saya bacakan terlebih dahulu materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syakka ba'da salamin fi ikhlali syakkin aw tarki fardin khairin niyatin wa takbiri tahrumin lam yu'athir wa illa la'asr wa syakku wa li'anna dhahira mudiyuha ala sihhati amma syakku fi niyati wa takbiril ikrami wa yu'athiru ala al-muhtamadi. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khuruja bisyaki ma law tayaqquna tarka fardin ba'da salamin fayajibu al-bina'u ma lam yakul al-faslu aw ya'ta najjan wa inistabdara al-qiblata aw takallama aw masyiya qalilan. Perlahan-lahan ya. Dari awal dulu perlahan-lahan. Walau syakka ba'da salami bi ikhlali syar'i, apabila seseorang setelah salam muncul keraguan, yang diragukan bi ikhlali syar'i dalam hal cacatnya syarat sholat. Contoh, meragukan dalam hal cacatnya syarat sholat, misalkan kayak ini sih aku sholat kiblatnya udah bener banget belum ya? Jangan-jangan masih agak geser nih. Nah, ini namanya ragu tentang cacatnya syarat sholat. Atau ada lagi, tadi sih pas lagi sholat sarungku melorot, pas melorot ini kusurnya kelihatan enggak sih ya? Nah, ini namanya ragu dalam hal cacatnya syarat sholat. Atau tadi pas aku sholat sih pas menempati tempat yang suci atau enggak ya? Nah, ini namanya ragu dalam hal apa? Syaratnya sholatnya. Ini terjadinya sholat sudah selesai, sudah salam. Atau tarki fardin khairin niyatin wa takbiri taharrumin, atau ragu dalam hal meninggalkan fardu. Fardu ini selain niat dan takbiratul ihram. Contohnya sujud kan fardu, ruku juga fardu, iktidal juga fardu, duduk di antara dua sujud juga fardu.
Sudah salam kok ragu. Tadi aku sujudnya sekali apa 2 kali. Kayak gitu. Ya. Ini contohnya ragu meninggalkan hal-hal yang terjadinya setelah salam. Selain daripada niat dan takbiratul ihram. Kalau memang yang diragukan adalah selain niat dan takbiratul ihram, maka lam yu'akhir, tidak mengapa, tidak berpengaruh. Artinya sholatnya tetap sah. Kayak tadi aku sholatnya di tempat yang suci atau enggak apa-apa. Ya, walaupun ada keraguan. Terus wa idza rasul wa syaqqa. Ya, kalau tidak begitu maka akan sangat-sangat sulit dan akan sangat-sangat memberatkan. Kalau itu akan mempengaruhi sahnya sholat, tentu akan menjadi sesuatu yang memberatkan. Ya, padahal disebutkan inna dina, terus sesungguhnya agama itu mudah. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li anna dzahira mudiyuha 'ala sihah. Karena sesungguhnya secara lahirnya yang sudah dijalani itu sah. Secara lahir yang sudah selesai, ya berarti sudah sah sholatnya. Walaupun setelah selesai terdapat keraguan, nggak apa-apa. Ya, ini lagi berbicara tentang ragu-ragu. Tidak nanti permasalahannya dengan ini. Tanyakan oleh Bapak Jaja. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma syakku fi niyati wa takbiratul ihrami fa yu'athiru 'alal muhtamadi. Adapun ragu dalam hal niat dan ragu dalam hal takbiratul ihram itu berpengaruh menurut pendapat yang bisa dijadikan beda. Artinya bagaimana? Artinya sudah salah ragu. Tadi aku sholat niat apa enggak ya? Tadi si aku sholat takbiratul ihram apa enggak ya? Ragu-ragu yang model kayak gini, ini yang berpengaruh terhadap sah tidaknya sholat. Hukumnya tidak sah apabila yang diragukan masalah niat dan takbiratul ihram. Tapi kalau selain niat dan takbiratul ihram tidak mengapa, artinya sholatnya tetap sah. Terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja bisyam ma law tayaqqana terkafar di ba'da salamin. Tadi berbicara tentang ragu-ragu. Berarti di sini mengecualikan kalimat yakin. Jadi kita harus bisa membedakan antara ragu dan yakin. Tentu kita semua bisa membedakan ya, mana ragu-ragu, mana yang namanya yakin ya. Kalau yakin itu nggak ada ragu-ragu. Ya, nggak ada ragu-ragu. Itu namanya ya yakin. Kalau ragu-ragu tadi kan antara iya dan tidak. Ya, kalau yakin iya ya iya, enggak ya enggak. Itu namanya ya. Jadi yang akan dibahas di sini adalah sesuatu yang sifatnya yakin bukan ragu. Lau tayaqquna tarkafa'in ba'da salamin fayajibu al-bina'u ma lam yakul al-faslu. Apabila seseorang yakin meninggalkan sesuatu yang fardu terjadinya setelah salam, yakini ya, yakin Pak Jaja, bukan ragu. Kalau di depan tadi kan ragu, kalau ini yakin. Maka fayajibu al-bina'u, maka wajib melanjutkan. Contohnya, sudah salam kok. Iya, ini kan sholat isya. Kok 3 rakaat ya? Al-fayajibu al-bina'u, maka wajib untuk meneruskan. Berarti menambah 1 rakaat lah. Karena ini kejadiannya pada sholat isya, baru 3 rakaat sudah salam. Fayajibu al-bina'u, maka wajib hukumnya untuk meneruskan, menambah 1 rakaat. Ini masalahnya begini ya. Masalahnya sudah salam terus mungkur. Mungkur, paham semua kalimat mungkur ya? Ya, tadi kan ngadep kiblat, udah ngadep ke timur, ya, itu namanya mungkur, ya. Udah belok arah kayak gitu, ke utara, atau ke selatan, atau arah timur, itu namanya udah mungkur.
bahkan sudah berjalan, bahkan sudah sempat ngobrol. Gimana kabarnya Pak Man kayak gitu? Itu bagaimana? Fayjibul bina malam yatul al-faslu au yaqa nazjan. Wajib meneruskan rakaat berikutnya dengan catatan jaraknya, jedanya itu tidak lama atau belum sampai terkena najis, belum sampai nyentuh najis atau kejatuhan najis, ya, belum batal, intinya belum batal. Wa ini stabdaro al-qiblat sekalipun sudah membelakangi kiblat. Ini tadi kan saya menggunakan kata mungkur, artinya membelakangi kiblat. Sekalipun sudah membelakangi kiblat. Atau takalama atau sekalipun sudah ngobrol. Ya. Atau masya ataupun sekalipun sudah berjalan. Qalilan, tapi tentu ya obrolannya baru sedikit. Kalau begitu kita dulu apa aja sudah ditanya, kan baru ingat, oh ya ini sholat isya aku 3 rakaat. Ngobrolan udah sejam umpama ini, ya terlalu namanya. Jadi ulang kalau udah 1 jam lah, ya. Jadi nggak perlu ditanya ya. Oh bisa udah makan habis sepiring baru ingat. Tadi kan sholat isya ya, kenapa 3 rakaat ya? Nggak boleh diterusin, harus diulang. Ini maksudnya ada jejak tapi jejaknya sedikit. Berjalan juga belum jauh, ngobrol juga belum kayak gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan, ukuran lama di sini ukurannya apa? Ukuran lama di sini menurut penjelasan Syekh Zakaria di dalam kitab namanya Ar-Raudhah, beliau mengatakan ukurannya lama itu adalah uruf secara kadar, ya, ada. Jadi apa kata orang banyak itulah ukurannya. Dihukumi lama atau sebentar. Ya kira-kira nih kalau kita sudah ngobrol kira-kira ada 5 menit, ya, baru ingat kira-kira ini secara umum orang bakal menghukumi lama apa sebentar. Ngobrol sudah ada 5 menit aja itu, kira-kira. Kalau sudah secara umum ya lama lah. Tadi udah ngobrol apa saja, udah semua ditanya, baru ingat ya udah lama, baru 5 menit itulah. Jadi di sini ada tambahan wa in kharaja minal masjid, sekalipun sudah keluar dari masjid. Ingat, oh iya salat isya aku 3 rakaat. Balik lagi, lanjutkan, tambahkan 1 rakaat. Kemudian salat. Ini pertanyaannya masalah. Yang jadi permasalahan adalah posisi kita bukan sholat sendirian, ya kan? Ini masalah lagi, ya. Masalahnya posisi kita sebagai makmum. Jadi saya untuk menjawab pertanyaan Bapak Jaja ini butuh 2 jilid kitab. Ini Pak, ini jilid pertama, ya. Tadi di Inanatul Qanibin, kemudian jawaban berikutnya di jilid 2. Nggak mungkin dua-duanya saya bawa semua. Ini kira saya mau jualan kita. Saya tulis di sini. Ya, ini jilid keduanya. Saya teruskan untuk menjawab bagaimana ketika posisi kita sebagai makmum. Ini untuk menjawab pertanyaan saudara itu, saudara Zainul. Saya lanjutkan, saya masih hafal perkataannya. Jadi saya tidak baca teksnya ya. Tadi saya tandain, ternyata tandanya hilang. Kelamaan kalau saya cari. Jadi begini. Jadi posisi kita sebagai makmum ketika kita melihat imamnya ini kurang 1 rakaat. Ya, imamnya tadi boleh menambahkan 1 rakaat lagi. Maka posisi kita ketika kita melihat imamnya kurang 1 rakaat, seketika itu juga kita langsung mufaraqah dan langsung melanjutkan pada rakaat berikutnya. Jelas ya? Jadi seketika itu. Jangan kelamaan. Kalau kelamaan muncul ragu-ragu, gimana batal sholat. Nah, ini harus diulang nanti. Jadi makanya ini pentingnya kita
ngaji tentang fikih supaya ketika ada kejadian-kejadian yang mungkin terjadi tetapi hukumnya sangat pelik, sangat sulit bagaimana ini hukumnya, kita tahu dan segera mengambil sikap, mengambil keputusan. Coba kalau nggak tahu bingung kan gimana? Kalau subhanallah, subhanallah, udah dikira tasbih aja yang banyak-banyak, ya. Sholat malah baca tasbih banyak-banyak, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang ada batal sholatnya ya. Nah, ini pentingnya kita ngaji. Ya jelas ya. Tuh. Apa niat lagi nggak? Ini gimana? Niat lagi atau tidak? Begini. Apabila kita sholat berjamaah, posisi kita sebagai makmum, kita mufaroqah dari imam. Ya. Niat mufaroqah memang niat. Ya. Tetapi pahala jamaah sekalipun kita sudah mufaroqah tetap mendapatkan fadilahnya. Mufaroqahnya harus diniatkan. Niat mufaroqah saat itu juga langsung niat menyendiri, memisahkan diri daripada imam dan melanjutkan pada rakaat berikutnya karena imamnya kurang satu rakaat. Jadi kita harus sigap, harus tugas, harus namanya cekatan. Ya ini imamnya sudah diingetin ternyata masih belum enggak ya, jelas ya. Ini berarti sudah ya, ini berkahnya alhamdulillah. Saya memang kalau ditanya itu enggak langsung menjawab, tapi barangkali berkahnya panjenengan semua sabar dan ada husnudzon, sangat baik pada saya ya. Maka yang menjadi doa sangat baiknya bagaimana insya Allah nanti ketemu lagi. Alhamdulillah ketemu juga. Itu yang pertama. Yang keduanya insya Allah kalau sabar saya cari dulu jawabannya. Insya Allah jawabannya itu bisa dipertanggungjawabkan karena saya menjawab itu butuh waktu 1 minggu dan itu memperdalami. Kalau spontan mungkin bisa jadi saya keburu karena nafsu. Bisa jadi 50% benar, 50% salah. Ya, itu makanya insya Allah kalau saya sudah dijadikan PR, insya Allah itu artinya jawaban saya sudah berdasarkan apa yang saya baca di dalam kitab, ada referensi. Nah ini kayaknya untuk menjawab 2 pertanyaan saja ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari saudara Mas Zainuri. Ini berangkat nanti suruh lihat saja videonya. Pertanyaannya waktu itu saya sudah menjelaskan tentang kalau kita ragu-ragu, ini kita sholat bilangannya pada rakaat ketiga atau keempat, maka kita harus mengambil keputusan kita ambil rakaat yang sedikit. Kita ragu-ragu di posisi 3 atau 4, maka yang kita ambil ada yang sedikit. Muncul pertanyaan dari mazhab, bagaimana kalau kita ragu-ragu ini kelebihan 1 rakaat? Tadi kan kalau ragunya kurang 1 rakaat kalau kelebihan gimana, apa dikurangin? Ya nggak bisa ya. Ini nggak bisa ngarang-ngarang. Ilmu fikih itu nggak bisa mengandalkan kecerdasan. Ya nggak bisa. Tapi harus juga selain daripada kecerdasan memang perlu, tapi harus kepintaran juga. Jadi saya harus bisa mendefinisikan antara pintar dan cerdas di sini. Apa itu pintar, apa itu cerdas? Kalau kecerdasan itu ada watak karakter seseorang, bawaan itu kecerdasan. Ya. Tapi kalau pintar itu berdasarkan apa yang dia pelajari selama bertahun-tahun. Ya jadi orang itu nggak cerdas, tapi karena tekunnya belajar bisa pintar. Orang itu cerdas, tapi karena nggak mau belajar, dia nggak pintar. Ya, makanya kadang jadi masalah ketika ada orang cerdas tapi nggak pintar. Kadang-kadang rodo-rodo ngawur sedikit, maaf, karena dia cerdas menggunakan logikanya sendiri, kecerdasan akal pikirannya sendiri. Yang bagus ya pintar, ya cerdas itu baru bagus. Ya, jadi kalau cerdas saja belum bagus. Kalau tidak dibarengi dengan pintar. Jadi beda ya antara cerdas dengan pintar. Ya, saya akan menjawab pertanyaan saudara masih mulai tadi. Apabila kelebihan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Posisinya sebagai makmum.
posisinya sebagai makmum, ini beda lagi. Ini malah melihat imamnya. Kalau tadi Pak Jaja kan imamnya kurang 1 rakaat. Kalau ini kejadiannya malah imamnya lebih 1 rakaat. Ya sudahlah. Ya. Nanti jawaban Mas Cendoi nanti lagi. Ya. Jadi ini ada orang sholat jamaah, imamnya kelebihan 1 rakaat. Posisi kita sebagai makmum bagaimana? Jawabannya di sini. Lau qama imamuhu li ziyadatin ka khamisatin walau syahwan lam yajuz lahu mutaba'atuhu walau masbuqan aw syakkan fi ruknatin bal yufariquhu wa yusallimu aw yantaziru. Apabila seorang imam kelebihan rakaatnya, contohnya sholat zuhur 5 rakaat kan lebih 1 rakaat, sholat isya 5 rakaat. Sekalipun kejadian ini karena lupa, walau syahwan, karena imamnya lupa kelebihan 1 rakaat. Maka bagaimana posisi makmum? Lam yajuz lahu mutaba'atu, bagi si makmum tidak boleh mengikuti keadaan imam untuk meneruskan rakaat berikutnya. Jelas ya? Imamnya lupa mau menambah rakaat. Makmum yang menyadari, yakin kalau posisinya ini adalah rakaat akhir, imamnya berdiri, jangan gitu. Ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah bal yufariquhu wa yusallimu, si makmum segera mufaraqah dan salam. Mufaraqah kemudian salam. Pilihan yang kedua, tunggu. Mana tadi kan berdiri, teruskan rakaat berikutnya karena merasa memang belum selesai. Boleh mufaraqah, boleh menunggu sampai imam duduklah. Dua-duanya diperbolehkan. Artinya ada tetap duduk posisi menunggu. Seperti duduknya tasyahud, udah seperti nunggu sampai imam. Kalau mau nunggu, kalau enggak ya sudah mufaraqah terus salam. Jadi semuanya adalah pelajaran. Bila sewaktu-waktu kita mengalami kejadian-kejadian seperti ini, kita jelas arahnya, ya. Mufaraqah atau bagaimana? Enggak cuma bingung-bingung, ya. Itu sebabnya makanya pentingnya kita mengenal. Saudaraku rahimakumullah, yang saya hormati dan saya muliakan, ini barangkali bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Oh ya, kalau ada yang mau ditambahkan silahkan, saya kasih waktu. Iya. Itu yang kalau makmum tadi kan mufaraqah, kalau yang kurang, kalau posisi imam itu bagaimana? Posisi imam, yang rakaatnya kurang. Tadi fajibu al-bina, menambahkan yang catatan jedanya belum terlalu lama. Nah, ukuran lama di sini apa? Ukuran lama di sini tentu secara adat. Dalam arti adat itu pendapat kebanyakan orang itu kalau sudah di ngobrol ada 5 menit, ini ukurannya lama apa sebentar, gitu ya. Ya, kalau baru jalan ke sana selesai ingat ya belum lama. Ya balik lagi, tinggal teruskan rakaat berikutnya, nggak usah di awal, nggak usah diulang dari awal, tinggal menambah. Kalau udah ngopi diulang, takbir aja. Ya. Kalau udah ngopi diulang. Iya, kalau udah ngopi, ya. Kalau udah ngopi ya bisa bergerak. Udah guyon-guyon di WA grup, baru ingat, oh ya kurang kurang 1 rakaat ya. Diulang ya. Jelas ya masing-masing. Iya. Ada lagi nggak? Ya. Kalau misalkan yang kayak tadi teman-teman itu bagi makmum, Iya. kita kan sudah tahu nih bahwa kurang 1 rakaat. Apakah kita nunggu si imamnya itu salam? Apa gimana kita berdirinya itu? Tadi yang mana? Yang kurang. Yang kurang tadi maka segera. Imamnya kurang kan, imamnya karena ngerasa sudah salah kan berarti langsung melakukan kegiatan, ya. Imamnya kan ngerasa sudah
selesai. Selesai ya. Berarti imam ini berarti sudah melakukan aktivitas lain, tahu wiridan atau apa kan? Ya kita langsung segera mengambil keputusan untuk mufaroqah dan lanjutkan rakaat berikutnya. Ini tadi kalau yang imamnya kurang. Yang mengatakan assalamualaikum kita langsung diri aja gitu. Iya, pokoknya segera kalau misalkan apa namanya kita udah menyadari yakin betul imamnya kurang. Nah, yakin ya. Dengan catatan yakin ya, yakin sama ragu ini beda dalam permasalahan fikih ya. Di bahasa yakin, bahasa ragu itu beda. Yakin ini imam kurang, kita langsung aja niat mufaroqah. Mufaroqah itu harus diniatkan dan langsung kita melanjutkan pada rakaat berikutnya. Ya. Sudah jelas ya, masalah itu imam kurang satu rakaat. Imam yang lebih satu rakaat sudah ada jawabannya tadi ya kata ya. Apalagi ada lagi. Maksudnya mau sebagai imam itu mau berjamaahnya nggak? Maksudnya mau mengulang nambahin lagi itu. Mungkin ada imam yang nggak ikut-ikutan nggak tahu kurang atau Ya. imam itu maksudnya setelah tahu kurang gitu ya. Iya. Maksudnya ini apa maksudnya di Alam, baik. nambahinnya kalau dulu kayak kan ada makmum yang nggak tahu, Iya. tapi imam ingat. Udah ikut salam, itu kita udah ikut salam. Iya, Iya. misalnya imam itu usah salam, tapi Iya. setelah udah salam itu tahu kalau itu kurang. Aduh, ini susah banget ya. Susah banget ya. Karena kayaknya nggak bakal nyambung kecuali sama-sama tahu ya. Iya. Kecuali sama-sama. Ya ini resikonya nanti bagi makmum. Imam tetap melanjutkan. Ya, imam tetap melanjutkan. Tapi ini resikonya buat makmum. Pasti akan mengalami kebingungan. Ya ini resiko lah. Resiko ketika nggak tahu. Kan ada yang makmum nggak coba ngikutin Iya. imam doang ada. Ya. Jadi makmum apa namanya yang jadi masalah karena ada salah satunya yang tidak tahu. Ini resiko. Ya. Ini masalahnya masih ada keterkaitannya dengan sholat. Tentu walaupun ada jedanya juga nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh lama-lama kan. Nanti kalau mode dan sebagainya ngajak-ngajak ya ada percakapan yang panjang nanti ya. Iya. Walaupun di sini tadi walau tak lama sekalipun sudah ada percakapan. Ada lagi nggak? Kalau dalam salat sunnah memang kayak salat tarawih gitu. Iya. Benar. Salat sunnah. Kan dua rakaat Iya. baru satu salam. Dari satu. Salam. Iya, pernah ikut aja juga. Ya nanti ya. Nanti. Cuma besok Iya. kita salahnya udah salah, orangnya kan imam kurang satu gitu. Iya. Ya udah lewat aja udah salah. Berarti kan saya beri Iya, nih. Iya. Ketika Iya. itu kurang satu rakaat, Iya. makmum subhanallah saya sujud lagi, ya, terus subhanallah sujud lagi saya tuh, padahal kurang satu rakaat, saya malah sujud ya terus 2 kali naik, akhirnya naik lagi ke atas kurang satu rakaat padahal begitu, gitu gimana itu? Berarti Mas Didi menyangka kurang apa? Kurang Sujud. Sujudnya. Ya, Ternyata saya- kurang satu kali. Yes, subhanallah, sujud lagi saya tuh, Ya. subhanallah, sujud lagi, subhanallah, saya naik ke atas baru pada diem. Nanti ada. Nanti di sini ada kalimat taruh. Taruh itu kalau bahasa Jawanya bahasa kita artinya apa namanya? Ada sebuah situasi di mana orang itu kacau suasana pikiran hatinya. Iya, ada kekacauan. Ini namanya ditaruh di nanti ada bahasannya. Ini pasti kalau sudah kayak gini udah kacau. Iya. Nanti ya tentu ada namanya ada pembahasan lagi nanti namanya ditaruh karena miter bahasa Jawa. Maksudnya adalah sudah ada suasana hati di mana orang itu sudah kacau, sudah nggak konsen, sudah ambiar lah bahasanya, sudah nggak karu-karuan. Itu kalau kelamaan itu bisa membatalkan sholat. Ya. Makanya itu perlunya kita segera mengambil keputusan mufaroqah atau bagaimana supaya tidak ditaruh nggak miter maksudnya nggak kacau ya pikiran kita. Gimana kayak gitu. Batas mengingatkan berapa kali? Nah nanti ya batas untuk mengingatkan
sekali, 2 kali atau 3 kali, itu maksudnya kan. Nanti insya Allah. Nanti pas ada babnya nanti. Ya. Insya Allah saya jawab di babnya saja nanti ya, biar nggak terkesan mengulang-ulang. Memang biar saya juga kembali lagi ke pakemnya, tidak perlu tergesa-gesa di dalam menjawab juga, biar nanti juga di situ ada babnya juga. Insya Allah, saya ingat-ingat. Apalagi nggak? Itu kalau imam tidak mau dipaksa gimana? Jadi sudah kasih orang-orang. Malah paling lagi kasih pikirnya pakai terus imam salah juga ya kan? Paksa gimana? Udah kamu aja, kamu aja, kamu ayo dipaksa. Salah juga imamnya kan? Itu mau yang salah. Ya. Kalau kacau kan suruh nanti jadi imam. Ya begini ya, yang saya rasakan dulu, saya kan kerja pernah bareng sama Mas Jen di tempat kerja dulu jamaah. Kadang-kadang fairnya begini. Biasanya kan saya menjadi Mas Nuri imam saja. Terus begitu. Suatu hari dia ngerasa misalkan celananya ngerasa kurang pantas sebagai imam, Kang sampein baik. Celananya kayak itu yang menyadari langsung. Jarang-jarang sebenarnya saya menjadi imam sebenarnya kalau nggak kepaksa. Zaman sama AA juga banyaknya saya ngajarin AA. Jadi artinya kita harus paham juga dengan keadaan orang. Berarti dia merasa sedang tidak istilahnya strict lah, merasa ada sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi atau kebutuhan sholat. Maka yang lain harus ngerti juga. Ya tidak, saya ngerti nggak apa-apa. Saya sama Mas Nuri. Seringnya saya nyerahin sama Mas Nuri. Tapi ada kalanya juga Mas Nuri. Saya lagi nggak ini kan, udah sampai aja. Saya berangkat. Ya udah saya. Walaupun saya nggak biasa, jarang-jarang. Ya. Ada lagi nggak? Ya udah ya, berarti Mas Didi, Mas Mudasir, Ustaz Mabrur, ya siapa yang lagi itu ya udah, ya ngerasa Mas Mudasir sampai baik. Ya, tidak kelihatannya kayak maksa ya udah. Ya. Takutnya memang ada lagi ngerasa ada yang ganjil kayak gitu, yang bisa mengganggu konsentrasi sholat. Ada lagi? Tidak cukup ya? Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang sopan, kurang berkenan di hati saudara-saudara sekalian, mohon maaf yang seluas-luasnya. Akhir kali bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.